diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa kita sudah memasuki sepekan terakhir dari bulan suci Ramadan. Idealnya ketika kita sudah memasuki hari yang ke-23, dan sepatutnya keislaman kita sudah berbentuk dengan baik. Bagaimana kita tahu bahwa sesungguhnya keislaman kita itu sudah baik? Ada 3 pilar keislaman kita. Yang pertama, seorang muslim itu mereka yang memiliki akidah yang mantap. Memahami akidah yang mantap itu adalah bagaimana keparipurnaan pemahaman kita terhadap konsep keimanan kepada Allah. Iman kepada Allah bukan hanya sekedar kita meyakini adanya Allah, tetapi iman kepada Allah juga meyakini kualitas kebenaran Allah. Apakah ada orang yang meyakini adanya Allah tetapi tidak meyakini kualitas kebenaran Allah? Ada. Mereka yang mengaku beriman kepada Allah, mereka meyakini adanya Allah, tetapi masih bergantung kepada seseorang ataupun benda-benda tertentu yang dianggap memiliki kekuasaan, dianggap memiliki kewenangan, dianggap memiliki kemujizatan. Padahal apa orang yang meyakini kualitas kebenaran Allah sebenarnya hanya bergantung kepada Allah. Memohon ampunan, memohon pertolongan kepada Allah, menyandarkan hidupnya hanya kepada Allah. Itulah kualitas kebenaran Allah. Ada yang kedua, pilar yang kedua itu seorang muslim itu idealnya mereka adalah yang beribadah secara benar. Ibadah yang secara benar itu seperti apa? Tidak lain adalah ibadah yang menyandarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis, plus kita menggunakan ataupun menyandarkan amalan kita sesuai dengan pendapat ulama muktabar. Siapa ulama muktabar itu tidak lain adalah misalkan seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Abu Hanifah. Mengapa kita juga perlu menyandarkan amalan kita kepada mereka? Karena harus kita akui Al-Quran hanya memberikan panduan secara global dalam urusan ibadah. Al-Quran tidak menjelaskan bagaimana caranya kita sholat. Al-Quran tidak menjelaskan bagaimana caranya kita berzakat atau sholat tarawih seperti saat ini. Maka penjelasan yang lebih dalam diberitakan atau disusahkan oleh Rasulullah melalui hadis-hadis. Tetapi harus kita akui bahwa penjelasan Rasulullah boleh jadi juga tidak menjawab secara terperinci. Maka jawaban yang terperinci itu tidak lain adalah apa yang disampaikan oleh para imam pertama. Sehingga ketika kita berdoa kepada Tuhan pertama, maka artinya apa? Artinya kita sudah menyandarkan amalan kita kepada Tuhan Rasul, dan kita sudah Rasul menyandarkan kepada Tuhan. Itulah ibadah yang benar. Ada pula yang ketiga, seorang muslim itu idealnya adalah mereka yang berakhlak mulia. Apa baru metodenya kita itu berakhlak mulia? Saya ingin mencoba mengutip dalam surah Al-A'raf ayat 199 sampai 200. Mereka yang berakhlak mulia itu tidak lain adalah yang pertama fungsi parfual. Mereka yang senantiasa mengambil inisiatif fungsi parfual, mengambil inisiatif untuk menjadi jiwa-jiwa pemaaf, menjadikan karakter dan kehidupan kita yang memiliki semangat pemaafan. Semangat pemaafan itu tidak lain adalah ketika kita menyadari itu kita berbuat salah atau berhilang, maka kita tidak suka-suka untuk meminta maaf. Karakter pemaafan juga bukan hanya ketika kita berbuat salah atau berhilang kita meminta maaf. Ketika orang lain mungkin berbuat yang tidak pas terhadap kita sudah lebih dahulu memaafkan. Itu adalah karakter
menunjukkan bahwa sesungguhnya ketika kita memiliki karakter-karakter permaafan di dalam kehidupan, maka insya Allah kita adalah orang yang tidak bergaul dengan manusia. Saya yakin kalau seandainya kita tidak mengenal karakter permaafan, kita akan meminta maaf. Misalnya kita bertemu dengan orang yang ingin kita berbuat hilaf kepadanya, maka boleh jadi yang terjadi adalah kesulitan dalam komunikasi kita. Ketika ada orang lain yang misalkan pernah berbuat hilaf kepada kita tidak bermaafan, maka boleh jadi rasa tidak enak adalah sesuatu yang muncul ketika terjadi pertemuan antara kita dengan mereka. Sehingga orang-orang yang memiliki jiwa-jiwa lemah, mereka adalah orang-orang yang memiliki kelemahan di dalam hatinya. Dan orang-orang yang memiliki kelemahan di dalam hati, mereka adalah orang-orang yang senantiasa nyaman, damai, bahagia dalam kehidupan sosial ini. Karena lalu kali masalah berkaitan adalah uji Allah mereka yang punya karakter permaafan. Ada beberapa yang kedua dikatakan dalam Al-Quran wa'mur bil 'urfi. Dalam Al-Quran tidak dikatakan wa'mur bil ma'ruf, tetapi wa'mur bil 'urfi. Ma'ruf itu adalah sesuatu yang memang sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah maupun hadis Rasulullah. Tetapi wa'mur bil 'urfi jauh daripada itu, bukan hanya sekedar bagaimana kita mengamalkan apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi wa'mur bil 'urfi adalah bagaimana kita memelihara uruf. Uruf itu dalam bahasa Indonesia itu artinya kebiasaan. Kebiasaan yang dianggap baik dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Saya yakin kita memiliki tradisi yang berkembang baik dengan masyarakat. Selama itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka tugas kita adalah wa'mur bil 'urfi, bagaimana kita memelihara kebaikan-kebaikan tersebut yang sudah berkembang baik. Salah satu contoh paling umum yang mungkin sebentar lagi kita akan hadapi di nanti. Insya Allah tanggal 29 Maret besok ada perayaan Hari Raya ketiga di Umat Hindu. Majelis agama sudah membuat kesepakatan bersama bahwa kita semua wajib menghormati perayaan yang dilakukan oleh saudara kita umat Hindu di Provinsi Bali. Bagaimana dengan amal yang membantu kita? Bahwa sesungguhnya amal yang membantu kita memang tidak terganggu dengan aktivitas menjadi. Hanya saja yang dibutuhkan daripada kita adalah bagaimana pengertian kita. Kita tidak bisa terlalu memaksakan diri harus datang ke masjid, apalagi berbondong-bondong. Mengapa kita tidak mencoba sholat tarawih di rumah? Kita tidak mencoba sholat jamaah bersama keluarga kita. Demi apa? Menjaga kehusuan saudara didik kita yang sedang melakukan taburan penelitian. Jangan mentang-mentang saat ini dalam bulan suci Ramadan, kemudian kita tidak menghormati mereka. Kita menyalakan lampu seenaknya saja. Dalam Qa'idah Usuliyah dikatakan darul mafasid muqaddamu ala jalbil masalih. Mencegah kemafsadatan itu, mencegah datangnya keburukan itu jauh lebih diutamakan daripada kita memunculkan kebaikan ataupun kemaslahatan. Kita ibadah di masjid itu mendatangkan kemaslahatan. Kita jamaah menyemarakan masjid itu adalah kemaslahatan. Tetapi ketika kita menimbulkan kemaslahatan, sangat tidak menghasilkan kemudaratan kemafsadatan, maka mencegah kemafsadatan itu lebih diutamakan daripada memunculkan kemaslahatan. Sehingga tugas kita bagian daripada wa'mur bil 'urfi, bagaimana kita menghormati
perayaan yang sedang dilakukan oleh saudara-saudara Hindu kita di provinsi Bali. Dengan cara kita tetap melaksanakan amal yang Ramadan, tetapi cukup dilaksanakan di rumah masing-masing. Dan itu adalah bagian daripada karakter ciri umat Islam yang akhlak berani. Kemudian yang ketiga, bagaimana akhlak berani itu adalah doa al-jahili, yaitu menjauhi dari karakter kebodohan. Apa maksudnya karakter kebodohan itu? Pertama, bagaimana kita menjauhi orang-orang yang bodoh. Di dalam Islam itu orang yang bodoh ini bukan orang yang tidak lulus pendidikan formal. Kebodohan itu tidak dibentuk dari sejak setinggi apa tingkat pendidikannya. Tapi yang namanya bodoh dalam Islam itu adalah mereka yang tidak mampu membedakan mana yang hak dan yang batil, mana yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Wahai al-jahili itu juga bisa kita pahami bagaimana menjadikan diri kita itu jauh daripada sifat-sifat orang bodoh. Di antara sifat-sifat orang bodoh itu di antaranya berbuat tetapi tidak mau bertanggung jawab. Itu contoh di antara orang-orang yang bodoh. Karena orang yang bodoh adalah berbuat tetapi jauh daripada rasa malu. Karena apa? Rasa malu dianjurkan di dalam Islam paling hanya adalah yang namanya rasa malu itu tidak akan mendatangkan apapun kecuali belajar dari diri. Orang yang bodoh itu adalah berbuat tetapi tidak didasarkan kepada keilmuan. Sehingga ketika wa'ad al-jahili sebagai karakter akhlak dari seorang muslim, mari kita melakukan aktivitas apapun kehidupan kita lebih dari ibadah, tetapi harus didasarkan pada dasar keilmuan. Sehingga apa yang kita lakukan bukan hanya sekedar kaki belakang, tetapi kita punya nilai-nilai filosofi mengapa kita harus sholat, mengapa kita harus sholat, mengapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir akhlakul karimah itu sebagai ciri indikator daripada pilar daripada seorang Islam seseorang itu adalah nazmu wasfa'is dunia. Mereka yang senantiasa hanya mengandalkan bertawakal, hanya mengharapkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita adalah berpikir seoptimal mungkin. Tugas kita adalah berkomunikasi seoptimal mungkin. Masalah-masalah yang kita pasrahkan hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pasrah kita kepada Allah dan Dia daripada akhlakul karimah dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita bulan suci Ramadan ini menjadi akhlakul karimah kita dengan cara apa? Dengan cara senantiasa menunjukkan karakter amal dalam kehidupan kita. Senantiasa mampu memelihara kebaikan-kebaikan yang berkembang di tengah masyarakat. Senantiasa menjauhi kata-kata kebenaran dan senantiasa berpaling hanya kepada Allah Subhanahu akhlakul karimah itu. Maka sempurna Islam kita oleh selama bulan suci Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.